Apakaramakam wapatnya apa-apa bawah rahimam pundaria kaksik sabahia biantara suci Om kesama dewa Swaru perannya kita angkara Mamuja swaru papidya Walaya suasadiasiwa Om kesantauya kaiku dosa Kesantauya wajiku Santawiyo manaso dosa At permadat kesamam Om santi Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi menarik untuk Anda. Di antaranya adalah tradisi omed-omedan Banjar Kaja Sesetan, melasti dan ogoh-ogoh perkuat daya tarik Nyepi, Bali diminta maksimalkan promosi budaya. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya Dwi Puryawan, inilah seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, sehari setelah Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka, masyarakat di Banjar Kaja, Desa Adat Sesetan Denpasar, kembali menggelar tradisi omed-omedan Jumat sore 20 Maret 2026. Tradisi yang melibatkan para pemuda dan pemudi Banjar ini berlangsung meriah dan disambut antusias oleh warga yang memadati lokasi acara. Suasana Banjar Kaja, Desa Adat Sesetan Denpasar tampak ramai sehari setelah pelaksanaan Nyepi. Ratusan warga berkumpul untuk menyaksikan tradisi omed-omedan yang rutin digelar setiap tahun. Pelaksanaan tradisi omed-omedan diawali dengan persembahyaan bersama, kemudian dilanjutkan dengan prosesi utama yang menjadi daya tarik masyarakat. Tradisi ini diikuti para pemuda dan pemudi Banjar yang saling tarik-menarik dalam suasana penuh kegembiraan. Prosesi omed-omedan juga diiringi sorak-sorai warga yang turut menyemarakkan jalannya tradisi tersebut. Selain menjadi ajang kebersamaan bagi generasi muda, tradisi ini juga diyakini sebagai simbol mempererat persaudaraan serta menjaga keharmonisan antar warga Banjar. Merupakan silaturahmi ya anak-anak kita. Nah, di tahun
1980 akhirnya kami sepakat, masyarakat tetua-tetua kami sepakat, omed-omedan dilaksanakan di Hari Raya Ngemak Geni, sampai dengan pakem-pakem yang sudah diwarisi sampai sekarang ini. Dengan tetap menjaga nilai adat dan tradisi yang diwariskan leluhur, masyarakat Banjar Kajo Sesetan berharap pelaksanaan omed-omedan dapat terus dilestarikan sebagai bagian dari kekayaan budaya Bali. Winarto, Bali TV. Sementara itu, ribuan umat Hindu se-Jakarta Raya menghadiri upacara Tawur Agung Kesange di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur. Tawur Agung Kesange merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilaksanakan sebelum umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian. Rabu 18 Maret 2026, tepatnya pada Rahina Tilem Sasi Kesange, umat Hindu DKI Jakarta menggelar upacara Tawur Agung Kesange. Upacara yang dipusatkan di Pura Aditya Jaya Rawamangun, Jakarta Timur ini dihadiri ribuan umat Hindu dari berbagai wilayah se-Jakarta Raya. Tawur Agung Kesange merupakan rangkaian kegiatan terakhir yang dilaksanakan sebelum umat Hindu melaksanakan catur berata penyepian, yakni Amati Geni, Amati Karya, Amati Lelanguan, dan Amati Lelungan pada keesokan harinya. Sebelumnya umat Hindu DKI Jakarta juga telah melaksanakan upacara melasti di Pura Segara Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu 15 Maret 2026. Upacara Tawur Agung dipuput oleh Ide Pedanda Gede Panji Sogate dan Ide Pedanda Made Putra Kemenuh. Rangkaian kegiatan itu kita lakukan juga kegiatan upekara, yaitu kegiatan melasti yang minggu lalu kita lakukan berpusat di Pura Segara Cilincing, dan pada hari ini kita akan melaksanakan upekara Tawur Kesange yang merupakan rangkaian akhir dari Hari Suci Nyepi. Esok hari kita akan melaksanakan berata penyepian di hari suci, dan rangkaian hari suci Nyepi kita akan tutup dengan melaksanakan Saka Boga Sewanam pada tanggal 11 April 2026 serta Dharma Santi. Menurut lontar Sang Hyang Aji Suwamandala, Tawur Agung Kesange adalah termasuk upacara budayatnya yang bertujuan menyucikan Buana Agung dan Buana Alit serta menyeimbangkan unsur Panca Mahabhuta. Tawur artinya membayar atau mengembalikan, yakni mengembalikan sari-sari alam yang telah digunakan manusia. Sari-sari alam itu dikembalikan melalui upacara tawur yang dipersembahkan kepada para buta dengan tujuan agar para buta tidak mengganggu manusia sehingga bisa hidup secara harmonis. Filosofi Tawur adalah agar kita selalu ingat akan posisi dan jati diri kita dan senantiasa menjaga keseimbangan hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam lingkungan. Upacara Tawur Agung ini sekaligus mendasari dimulainya catur berata penyepian dalam kondisi lingkungan yang sudah bersih dan seimbang secara spiritual. Hari ini kita bersama-sama melakukan persembayangan tidak berebut di Kanista Mandala Pura Aditya Jaya Rawamangun. Makna dan filosofi daripada persembayangan Tawur Agung Kesange adalah kita mengharmonisasi umat kita sehingga kita besok bisa melakukan catur berata penyepian dengan kerjasamanya. Jadi kita besok melakukan catur berata penyepian sehingga kita bisa melakukan introspeksi untuk tahun kemarin apa yang memang kita lakukan yang kurang baik atau memang dapat perbaikan sehingga kita tahun berikutnya akan bisa melakukan kehidupan sehari-hari yang lebih di dekat pohon beringin sebelumnya. Jadi Tirta Caru dan Tirta Waspada dapat diambil di dekat pohon beringin. Sekaligus juga beras kadu sudah disiapkan oleh panitia di toples kecil. Melengkapi pelaksanaan Tawur Agung kali ini, sebuah ogoh-ogoh dari Pura Tanah Abang turut dihadirkan dan diarak mengitari Banten Caru.
Upacara Tawar Agung diakhiri dengan persembahyangan bersama yang diikuti seluruh umat Hindu yang hadir, serta pembagian beras dan tirta caru ke masing-masing umat. Joli Suwarto dan Ketur Semadias melaporkan. Malam pengerupukan yang jatuh pada Rabu 18 Maret 2026 lalu menjadi momen yang paling ditunggu oleh Yowana Bali. Tradisi pengarakan ogoh-ogoh yang telah melekat kuat di kalangan generasi muda kembali digelar meriah, salah satunya di Desa Adat Gulingan, Kecamatan Mengui, Badung. 6 seketruna turut ambil bagian menampilkan karya terbaik mereka untuk menghibur masyarakat. Meski di Desa Adat Gulingan terdapat 13 banjar dan 4 pura kayangan dalam, pengarakan ogoh-ogoh tidak sepenuhnya terpusat. 7 banjar lainnya tetap melaksanakan pengarakan di wilayah masing-masing. 6 ogoh-ogoh yang mengikuti parade di depan pasar Desa Adat Gulingan, di antaranya ogoh-ogoh karya Seketruna Lokika Mariade Banjar Dharmayase, Seketruna Himus Banjar Sedahan, Seketruna Wardi Wiyowana Banjar Munggu, Seketruna Putra Persada Banjar Angkep Canging, dan Seketruna Swakerta Banjar Badung, serta ditutup oleh Seketruna Dire Dharma Banjar Lebah Sari. Seluruh pementasan tampak memukau penonton, tidak hanya menampilkan ogoh-ogoh, masing-masing peserta juga menyuguhkan fragmen tari yang menambah kesemarakan suasana malam pengerupukan. Sementara itu, saat Hari Raya Nyepi, Kamis 19 Maret 2026, suasana di sepanjang jalan Dwarawati, Desa Adat Gulingan tampak sepi dan lengang. Kondisi ini menandakan umat Hindu menjalankan catur berata penyepian dengan tertib dan khusyuk. Catur berata penyepian sendiri merupakan 4 larangan yang dilaksanakan selama nyepi, yakni amati geni, yang berarti tidak menyalakan api atau cahaya dan menahan hawa nafsu. Amati karya yang berarti tidak bekerja atau melakukan aktivitas fisik. Amati lelungan yang berarti tidak bepergian, dan amati lelanguan yang berarti tidak menikmati hiburan atau bersenang-senang. Pelaksanaan nyepi di Desa Adat Gulingan pun berlangsung aman dan lancar, dengan seluruh warga turut menjaga kesucian hari raya melalui penerapan catur berata penyepian. Indrawan, Bali TV. Pawai ogoh-ogoh pada malam pengerupukan Nyepi Tahun Baru Saka 1948 di perempatan Catur Muka Denpasar mendapat perhatian ribuan penonton. Bahkan di antara kerumunan penonton terdapat wisatawan mancanegara yang sengaja datang ke Bali untuk menikmati suasana tapa berata penyepian yang dilaksanakan umat Hindu di Bali. Catur Muka atau titik nol Denpasar pada malam pengerupukan serangkaian perayaan Nyepi Tahun Baru Saka 1948 tampak riuh dan dipenuhi ribuan pasang mata. Warga dari berbagai kalangan usia bahkan sudah mulai berdatangan sejak pukul 4 sore. Puncak kepadatan pengunjung terjadi sekitar pukul 19 WITA saat peserta pawai mulai memasuki kawasan Catur Muka. Peserta pawai bahkan sempat kesulitan untuk mengarak ogoh-ogoh akibat membludaknya penonton hingga memenuhi perempatan Catur Muka. Dari pantauan, ratusan wisatawan mancanegara juga ikut berbaur, meski harus ikut berdesak-desakan dengan penonton lainnya. Momen langka ini tentu tidak dilewatkan begitu saja dengan mengabadikan lewat video maupun foto. Setidaknya 80-an ogoh-ogoh meramaikan malam pengerupukan di titik nol Kota Denpasar pada Rabu malam. Sementara untuk keamanan, pihak panitia atau Desa Adat berkolaborasi dengan Satpol PP, Dishub, Babin dan Babinsa, TNI Polri, serta menurunkan ratusan pecalang Desa Adat, gabungan dari 106 banjar yang ada di Kota Denpasar. Nah, kalau kita di Desa Adat Denpasar, yang namanya pengamanan itu dari pihak pecalang, jadi kita sudah isi di Kota Denpasar itu 10 titik. Jadi yang ada 10 titik itu adanya di Jalan Membojol Kota Baru, adanya di Simpang Pemecutan, Simpang Indra, Simpang Setiabudi Gunung Agung, Jalan Gajah Mada Sulawesi,
Jalan Gajah Mada Kartini. Jadi simpang Banjar Tensiat, simpang Caturmuko, kemudian simpang Gemoh, simpang Suci. Jadi 10 titik yang dipegang. Kemudian bergabung dengan instansi terkait dari pihak pemerintah, yaitu Pol PP, Perhubungan, sama Kepolisian dan TNI. Sementara Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil IKD Agus Arya Wibawa juga berkesempatan hadir berbaur dengan ribuan warga guna memastikan kelancaran dan keamanan malam pengerupukan. Ari Wiratmaja, Bali TV. Melasti dan ogoh-ogoh perkuat daya tarik Nyepi, Bali diminta maksimalkan promosi budaya. Kami segera kembali dengan laporannya. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong, menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Om Swastiastu. Ringgala sane becik puniki titiang I Gusti Putu Parwate, Bupati Karangasem. Titiang Pandu Prapancalagosa, Wakil Bupati Karangasem. Ngaturang rahajeng nyangre raine Nyepi sake siu 100 petang dasi putus. Ngiring mulat sarire lan laksana yang catur berarti penyepian antuk tulus suci. Dumugi ring warse sane anyar puniki irage sareng sami setate mepice kerajengan lan rumaket nyujuh Karangasem Agung Gemah Ripah Loh Jinawi. Om Santi 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 Om. Dalam hening kita temukan makna daripada kehidupan. Keheningan adalah sebuah panggilan untuk menyelami kejernihan hati. Dalam keheningan, mari kita biarkan pikiran beristirahat dan hati yang berbicara untuk menciptakan puisi dalam jiwa. Om Swastiastu. Saya Ketut Sudarsana, Ketua DPRD Kabupaten Gianyar, atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Gianyar mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa serta menyambut Hari Suci Nyepi tahun Saka 1948. Semoga kita semua selalu dapat mengendalikan diri dan senantiasa mendapatkan perlindungan serta anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Om Santi 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 Om. Hari Raya Nyepi ini kita pakai tonggak untuk berjalan ke dalam diri, untuk menyucikan pikiran kita, hati kita, dan lingkungan kita agar tetap bersih dan asri. Hari Raya Nyepi yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Fitri mengajarkan kita untuk selalu berbuat baik dan berbagi kasih dengan saling memaafkan dalam mencapai keharmonisan. Momen Hari Raya Suci ini, kita diingatkan untuk introspeksi diri serta menyatukan kembali pikiran dan jiwa yang damai untuk melangkah ke arah yang lebih cerah ke depannya. Keluarga besar Yayasan Sri Kesari Warmadewa, Rektor beserta seluruh sivitas akademika Universitas Warmadewa mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka
1948. Dan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Semoga pada hari besar ini kita selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan dalam menjalani kehidupan yang lebih baik. Mari maknai Hari Raya ini dengan menyucikan diri untuk melaksanakan catur berata penyepian serta saling memaafkan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kedamaian bagi kita semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bupati Tabanan, Komang Gede Sanjaya. Dan saya, Wakil Bupati Tabanan, Imade Dirge. Di hari yang suci ini, penuh berkah dan ampunan ini, kami atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tabanan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1447 Hijriah kepada seluruh saudara kami umat Muslim di Kabupaten Tabanan dan dimanapun saudara berada. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga semangat Idul Fitri membawa kedamaian, kebersamaan, dan mempererat tali silaturahmi dalam keberagaman. Malam takbiran telah tiba. Langit dihiasi cahaya yang indah. Selamat Idul Fitri untuk semua. Semoga hidup penuh berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Pemirsa, tradisi melasti dan ogoh-ogoh masih menjadi magnet utama bagi wisatawan yang berkunjung ke Bali khususnya menjelang pelaksanaan Hari Suci Nyepi. Tidak sedikit wisatawan yang sengaja datang untuk menyaksikan langsung rangkaian ritual tersebut. Bahkan ada yang berulang kali kembali demi merasakan suasana Nyepi di Pulau Dewata. Pengamat pariwisata Bagus Sudibyo menilai fenomena ini menunjukkan bahwa konsep cultural tourism yang diterapkan Bali sudah berada di jalur yang tepat. Budaya lokal menjadi daya tarik utama karena memiliki keunikan yang tidak dapat ditemukan di destinasi lain, sehingga mampu mendorong minat kunjungan wisatawan secara berkelanjutan. Ia menjelaskan tingginya minat wisatawan terhadap Nyepi menjadi bukti kuat bahwa kekuatan budaya Bali sangat diminati pasar global. Kondisi ini menurutnya harus diimbangi dengan upaya pengemasan dan promosi yang lebih optimal agar nilai budaya dapat tersampaikan secara lebih luas. Itu sebenarnya sudah sangat tepat memilih yang kita namakan cultural tourism, pariwisata budaya. Yang kita perkenalkan kepada dunia luar itu adalah budaya kita. Oleh karena budaya kita lah orang itu tertarik melihatnya. Dan sifatnya budaya kita itu kan eksepsional. Jadi ain malih. Dia tidak bisa melihat budaya kita di tempat lain. Oleh karena budaya itulah, seperti yang tadi disampaikan, ada sampai orang 10 kali datang untuk khusus melihat Nyepi. Betapa menariknya budaya itu. Kan begitu ya? Nah jadi oleh karena itu, maka merupakan kewajiban kita. Umpamanya saja, ini saya kasih salah satu contoh. Kalau kita pergi ke ITB Berlin, itu kan ada seller-seller. Kita sebagai seller, apakah menjual hotel, apakah menjual tour, kan gitu ya. Tetapi di sini harus disertai dengan peran pemerintah.
untuk memperkenalkan produk-produk yang berkaitan dengan budaya dan sebagainya. Kalau kita tidak sempat kita menceritakan terlalu banyak soal itu, karena kita bercerita tentang produk kita. Hotel juga sama kan, dia bercerita tentang hotelnya. Tetapi tatkala orang bertanya, tell me about your culture, what is interesting there? Nah, ini adalah tugas daripada pemerintah. Dalam hal ini, umpamanya kan ada Kementerian Pariwisata, ada Dinas Pariwisata. Beliau-beliau itulah yang harus siap dengan produk-produknya itu. Apakah itu mungkin berupa CD, apakah itu berupa brosur dan sebagainya. Upaya berkelanjutan dalam memperkuat promosi dan inovasi dinilai menjadi kunci agar pariwisata budaya Bali tetap kompetitif di tingkat global. Dengan strategi yang tepat, daya tarik tradisi seperti melasti, ogoh-ogoh, dan nyepi diyakini akan terus menjadi unggulan yang mendatangkan wisatawan ke Bali. Yana, Bali TV. Pemirsa, Hari Suci Nyepi merupakan perayaan sakral bagi umat Hindu yang menandai pergantian tahun Saka. Perayaan ini memiliki makna mendalam, yaitu sebagai proses pengembalian unsur-unsur yang telah digunakan selama 1 tahun penuh dan menyambut awal baru dengan prosesi spiritual yang kusuk. Sebagai bagian dari periodisasi waktu, ritual-ritual dalam rangkaian nyepi memiliki dimensi harmonisasi terhadap gelombang suara. Sebelum memasuki Hari Raya Nyepi, umat Hindu melaksanakan berbagai upacara seperti melasti dan pengerupukan. Dalam upacara melasti, umat Hindu melakukan penyucian diri dengan membawa pertima atau benda-benda sakral ke sumber air suci. Ritual ini bertujuan untuk menyucikan buana agung atau alam semesta dan buana alit atau diri sendiri sebelum memasuki tahun Saka yang baru. Sementara itu, dalam prosesi pengerupukan terjadi hiruk-pikuk yang melibatkan gamelan, belaganjur, bunyi kulkul yang ditabuh dengan ritme tertentu, dan pawai ogoh-ogoh yang melambangkan buta kala atau kekuatan negatif. Dentuman suara dan euforia ini bukan sekedar simbol perayaan, tetapi juga memiliki fungsi spiritual dalam menetralisasi ketidakseimbangan frekuensi gelombang suara agar energi negatif bisa diredam dan digantikan dengan harmoni baru. Terjadinya pergerakan frekuensi gelombang suara yang sangat buruk ini, kita harus melakukan suatu aktivitas yang cenderung kepada hal-hal yang mengeluarkan suara. Contoh saja, ngerupuk itu atau menggogobong itu. Kita akan melibatkan belaganjur, melibatkan hiruk pikuk dari euforia, boleh dikatakan euforia untuk menyambut atau melepas tahun Saka itu. Dan di sisi lain, kita juga menyuarakan gendongan, kukul, dan sejenis-jenis itu yang ditalu sedemikian rupa yang mengeluarkan suara-suara untuk menetralisir dari apa yang disebut frekuensi gelombang suara itu, biar tidak ada kesenjangan, biar gelombang suara itu berjalan dengan harmonis. Inilah bentuk dari ritual atau prosesi upacara yang kita laksanakan ketika melepas tahun Saka dan menyambut tahun Saka baru yang kita peringati dengan Hari Suci Nyepi. Kemudian saat Hari Suci Nyepi tiba, seluruh aktivitas dihentikan. Umat Hindu menjalankan 4 pantangan utama catur berata penyepian, yaitu amati geni, tidak menyalakan api, amati karya, tidak bekerja, amati lelungan, tidak bepergian, dan amati lelanguan, tidak menikmati hiburan. Keheningan total ini menciptakan keseimbangan tidak hanya bagi manusia, tetapi juga bagi alam semesta. Dengan rangkaian ritual ini, Hari Suci Nyepi bukan sekadar perayaan, tetapi sebuah siklus penyucian yang memastikan keseimbangan energi dan harmonisasi frekuensi suara dalam kehidupan manusia dan alam semesta. Perayaan ini mengajarkan manusia untuk kembali pada esensi spiritualnya, menyelaraskan diri dengan alam dan memulai tahun Saka yang baru dengan kesucian lahir dan batin. Hendra, Bali TV. Ribuan umat Hindu di seluruh Indonesia melaksanakan catur berata penyepian Tahun Baru Saka 1948 di rumah masing-masing atau di pura pada 19 Maret 2026. Salah satu ketua WHDI DKI Jakarta, Ni Nyoman Rai Sumawati,
mengatakan momentum Hari Suci Nyepi berdekatan dengan Hari Idul Fitri merupakan kebaikan antar sesama dalam satu wadah bingkai NKRI. Ribuan umat Hindu di seluruh Indonesia akan melaksanakan catur berata penyepian Tahun Baru Saka 1948 di rumah masing-masing atau di pura pada 19 Maret 2026. Salah satu ketua WHDI DKI Jakarta, Ninyoman Rai Sumawati, mengatakan momentum Hari Suci Nyepi berdekatan dengan Hari Idul Fitri. Ia mengatakan momentum tersebut merupakan untuk kebaikan antar sesama dalam satu wadah bingkai NKRI. Umat Hindu merayakan Nyepi Tahun Baru Saka 1948 dengan melaksanakan catur berata penyepian 4 pantangan suci untuk pengendalian diri dan penyucian batin selama 24 jam. 4 pantangan utama tersebut adalah amati geni, tidak menyalakan api atau cahaya, mengendalikan hawa nafsu, amati karya, tidak bekerja atau beraktivitas fisik, amati lelungan, tidak bepergian atau keluar rumah, dan amati lelanguan, tidak mencari hiburan atau kesenangan duniawi. Perayaan ini dilaksanakan dengan keheningan total, bertujuan untuk introspeksi diri, meditasi, dan keseimbangan alam semesta dengan penuh suasana yang tenang dan penuh hikmat. Semua, kami dari WHDI Provinsi DKI dalam rangka merayakan Hari Raya Nyepi, ikut tentunya berpartisipasi baik dalam bidang kegiatan sosialnya, keagamaannya, bersama dengan Serati Banten kami ikut berkolaborasi, dan juga tentunya kami di sini ibu-ibu menyiapkan konsumsi-konsumsi yang dibutuhkan oleh umat yang termasuk panitia, pinanditel, dan juga Serati Banten untuk pelaksanaan upacara biar semua memargi harmonis. Jadi semua demikian juga ada juga dari ibu-ibu yang akan ngaturan hari rejang dadari. Mudah-mudahan sebagai bentuk partisipasi dan juga kebersamaan kolaborasi antar organisasi di DKI itu yang kami jalankan. Dan ini juga merupakan bentuk dari karena berkaitan dengan Idul Fitri, ya. Kita juga sudah melaksanakan bakso, sudah berbagi tali kasih, juga resiyatnya juga, boga soanum juga. Itu adalah sebagai wujud toleransi kita bersama, karena kita meyakini semua agama adalah untuk kebaikan, untuk kebersamaan, untuk NKRI. Demikian kami ucapkan dari WHDI Provinsi DKI mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi bagi umat Hindu di seluruh Nusantara. Semoga Ida Sang Hyang Widi Wasa selalu menganugerahi kesehatan, kesejahteraan, lahir dan batin, dan semua keluarga terlindungi untuk ke jalan yang lebih baik. Ninyoman Rai Sumawati menambahkan kegiatan-kegiatan menjelang Hari Suci Nyepi DKI Jakarta sudah dilalui, di mana WHDI juga turut terlibat, diantaranya kegiatan bakti sosial, donor darah, boga sevanam, pengobatan gratis, dan lainnya. Dari Jakarta, Juli Suwate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi sholat Idul Fitri di Puspom Badung berlangsung hikmat, wujud toleransi antar umat. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Emco, cat kayu dan besi.
Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kasih dan sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Saya Sang Nyoman Sudana Arte, Bupati Bangli. Dan saya Iwayan Dia, Wakil Bupati Bangli. Atas nama pemerintah Kabupaten Bangli mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1948 untuk umat sedharma, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah bagi umat Muslim. Semoga semangat Nyepi membawa kedamaian batin dan Idul Fitri membawa kebahagiaan serta keberkahan bagi kita semua. Mari kita jadikan kedua hari raya ini sebagai momentum untuk meningkatkan kualitas diri dan berkontribusi positif bagi Kabupaten Bangli. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Rahayu, Rahayu, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum yang penuh berkah bagi umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di Kabupaten Badung yang kita cintai bersama, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun keharmonisan. Semangat kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama yang telah terjaga dengan baik selama ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan sejahtera. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Badung, kami mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua, serta memperkuat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Badung yang harmonis, maju, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 bulan penuh saudara-saudara kita melaksanakan ibadah puasa, maka Lebaran kembali tiba. Dengan rasa syukur, mari kita sambut Hari Raya Idul Fitri ini dengan kesucian pikiran dan kesejukan hati untuk saling memaafkan. Semoga keberkahan, kebahagiaan, dan kedamaian selalu menyertai langkah kita bersama untuk membangun Klungkung menuju Klungkung Mahotama, yaitu Klungkung yang maju, harmonis, tentram, dan makmur. Saya Bupati Klungkung Imade Satria. Saya Wakil Bupati Klungkung Cokorda Gede Surya Putra. Atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Klungkung mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mahotama Jaya. Gema takbir berkumandang, ucap syukur, sambut kemenangan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Namo Buddhaya, Rahayu. Di hari yang fitri ini, mari sucikan hati dan pikiran. Mohon maaf lahir dan batin. Saya atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Karangasem mengucapkan
selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga keberkahan dan ampunan senantiasa menyertai kita semua dalam menjalani kehidupan ini. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, ribuan umat muslim di Kabupaten Badung melaksanakan sholat Idul Fitri 1447 Hijriah di lapangan pusat pemerintahan Badung pada Sabtu pagi 21 Maret 2026. Meski jumlah jemaah tidak sebanyak tahun sebelumnya, pelaksanaan sholat Id berlangsung hikmat dan penuh kebersamaan. Sejak pukul 06.30 WITA, jemaah sudah memadati lapangan pusat pemerintah Kabupaten Badung untuk mengikuti sholat Idul Fitri 1447 Hijriah. Sholat Id dimulai pukul 07.00 WITA dengan imam sekaligus Khatib Ustadz Hasan Rahmat Syah. Pelaksanaan sholat Id di kawasan Puspam Badung ini menjadi salah satu lokasi favorit umat muslim untuk beribadah saat Idul Fitri maupun Idul Adha di Kabupaten Badung. Wakil Ketua MUI Badung, Haji Bambang Sumantri menyampaikan, Idul Fitri tahun ini memiliki makna khusus karena berlangsung setelah umat Hindu Bali melaksanakan Hari Raya Nyepi dengan catur berata penyepian. Momentum ini dinilai sebagai wujud nyata toleransi antar umat beragama di Bali, khususnya di Kabupaten Badung. Bahwa kita tetap mengedepankan toleransi. Kita itu keberagaman bukan untuk diseragamkan, tapi untuk dipersatukan. Inilah nilai lebih yang luar biasa, khususnya yang di wilayah Kabupaten Badung, sehingga betul-betul keberadaan warga masyarakat Badung ini yang berbeda-beda keyakinan, ideologi, tetap menjunjung tinggi toleransi dalam rangka kerukunan dan harmoni. Jemaah yang hadir dalam sholat Id di Puspam Badung ini berasal dari berbagai wilayah di Kabupaten Badung, seperti Kuta Utara, Mengui, hingga Abian Semal. Sementara itu, Bupati Badung Ewean Adi Arnamo menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan sholat Id yang berlangsung tertib dan tetap menjaga kebersihan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Badung sangat terbuka memberikan layanan yang terbaik buat siapapun itu. Baik, tidak membedakan antara agama yang satu dengan agama yang lain. Sampai itu juga perlu saya sampaikan bahwa momentum sholat Id hari ini juga saya juga merasa bangga karena ternyata banyak sekali warga muslim yang sekarang pulang mudik malah menyebabkan kemacetan yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan itulah salah satunya adalah itu atas berkat juga di samping dalam rangka untuk berkumpul sama keluarga. Bupati Adi Arnamo juga berharap momentum Idul Fitri dapat semakin memperkuat persatuan dan toleransi serta menjaga kondusivitas dan keharmonisan masyarakat di Kabupaten Badung. Winarto Bali TV. Ribuan umat Islam di kawasan Sanur Denpasar dan sekitarnya memadati Masjid Al-Ihsan Sanur pada Sabtu pagi untuk melaksanakan sholat Id dengan penuh hikmat. Sejak pagi hari, jemaah telah berdatangan ke masjid, bahkan sebagian harus melaksanakan sholat hingga keluar halaman masjid karena membludaknya umat yang mengikuti sholat Id kali ini. Salat Id di Masjid Al-Ihsan Sanur dimulai pukul 7 pagi yang diikuti ribuan umat Islam. Saking banyaknya, umat yang hadir membuat salat Id berlangsung hingga keluar halaman masjid. Bertindak sebagai khotib sekaligus imam, Kiai Haji Ahmad Sam'ani dalam khutbahnya mengangkat tema kuatkan ukhuwah dan toleransi di tengah perayaan keagamaan. Dalam ceramahnya ia mengajak umat Islam untuk terus mempererat persaudaraan, ukhuwah, baik sesama muslim maupun dengan umat beragama lain, terutama di tengah keberagaman masyarakat Bali. Kiai Haji Ahmad Sam'ani menekankan bahwa momentum Idul Fitri bukan hanya sebagai ajang saling memaafkan, tetapi juga sebagai kesempatan memperkuat nilai-nilai kebersamaan dan toleransi. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga keharmonisan antar umat beragama, terlebih di Bali yang dikenal dengan kehidupan masyarakatnya yang rukun dan saling menghormati.
Ketua Panitia Ramadan dan Idul Fitri 1447 Hijriah, Masjid Al-Ihsan Sanur, Ar-Rahman Saparingga menyampaikan, jemaah umat Islam melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Ihsan Sanur diperkirakan kurang lebih 3.000 orang. Para jamaah tidak hanya datang dari Sanur dan Denpasar, tetapi ada juga dari Badung dan Gianyar. Jamaah kami dihadiri kurang lebih antara 3.000-an. Itu dari Sanur dan khususnya Denpasar. Ada yang dari Gianyar datang dari subuh tadi untuk mengikuti kegiatan sholat Id di Masjid Al-Ihsan Sanur. Ada juga yang dari Tuban, Kute juga ingin melaksanakan sholat Id di Masjid Al-Ihsan Sanur karena mungkin tempatnya yang luar biasa. Pelaksanaan sholat Id berlangsung tertib dengan pengamanan dari aparat setempat dan didukung pecalang yang turut membantu kelancaran jalannya ibadah. Usai salat, jemaah saling bersalaman dan bermaaf-maafan, menciptakan suasana hangat dan penuh kebersamaan di lingkungan Masjid Al-Ihsan Sanur. Yana, Bali TV. Warga ramai berlibur di Pantai Mertasari. Para pedagang tetap konsisten pilah sampah. Kami sudah kembali dengan informasinya sesaat lagi. Minum kopi bisa dapat emas murni. Bisa dong. Menangkan 20 emas murni dari Kopi Luwak. Kumpulkan kopi luwak favoritmu, tata menjadi rangkaian yang menarik, foto atau video, upload ke sosial media, dan tag @kopiluwakofficial. Buruan kirim, jangan sampai ketinggalan. Kopi luwak dibuat dengan teknologi slow roasting yang diakui oleh BPOM. Harum nikmat aromanya menghadirkan kehangatan di bulan penuh berkah. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin, wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Cat color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat color harga ekonomis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia mengucapkan Taqabbalallahu minna wa minkum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan kami juga dari It's Me Orwil Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi tahun Saka 1948 untuk saudara-saudara kami yang merayakannya. Mohon maaf lahir dan batin. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Made Mahayadnya, Ketua DPRD Provinsi Bali, atas nama pimpinan, anggota, dan staf DPRD Provinsi Bali mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Semoga di Hari Raya Idul Fitri ini dapat memberikan kedamaian bagi kita semua. Mohon maaf lahir dan batin. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Gusti Putu Parwate, Bupati Karangasem. Saya Pandu Prapancalagosa, Wakil Bupati Karangasem, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Kemenangan sejati adalah saat kita mampu mengendalikan diri. Dan semoga setiap doa yang terucap di bulan Ramadan menjadi kenyataan di Idul Fitri ini. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa, suasana libur hari raya dimanfaatkan warga untuk kunjungi berbagai tempat wisata. Salah satu lokasi yang dipadati pengunjung adalah Pantai Mertasari di kawasan Sanur, Denpasar. Meski ramai dipadati pengunjung, kondisi pantai tetap terlihat bersih berkat pengelolaan sampah yang dilakukan secara tertib oleh para pedagang dan petugas swakelola. Para pedagang makanan dan minuman tetap menerapkan sistem pengelolaan sampah berbasis sumber. Sampah dipilah sejak awal menjadi 3 jenis, yakni sampah organik, anorganik, dan residu, sebelum dibuang ke tempat sampah yang telah disediakan. Kesadaran para pedagang dalam menjaga kebersihan lingkungan menjadi salah satu faktor utama tetap terjaganya kenyamanan di kawasan wisata tersebut. Meskipun jumlah pengunjung meningkat saat hari libur, pemilik warung Nyoman Laherni, sampah yang telah dipilih kemudian secara rutin diangkut oleh petugas swakelola sampah. Pengangkutan dilakukan secara berkala sehingga terjadi penumpukan sampah di area pantai. Sampahnya plastik lain, daun lain, tutup itu lain-lain ya. Tiga macam. Di tempat pantai, di pantai-pantai itu semua sudah di tempat-tempatin tong-tong. Dan di warung-warung sudah disediakan dus-dus 3 macam. Di sini untuk sampah plastik, ini untuk sampah plastik dan daun. Oh, berarti sudah dipilah ya Ibu ya? Tinggal ada muci, tinggal ngangkut. Sudah lain-lain bentuknya. Ini untuk sampah plastik, ini untuk sampah pupuk, ini untuk sampah kertas minyak. Pengelolaan sampah ini tidak hanya dilakukan saat libur hari raya, namun juga berlangsung setiap hari. Pada hari-hari biasa, para pedagang tetap disiplin memilah dan membuang sampah sesuai dengan jenisnya, sehingga kebersihan pantai tetap terjaga. Ya kalau ini di lain-lain kan ya, sampahnya itu di sampah residu itu lain, udah dikasih ini sama ininya itu ya, yang petugas sampah. Petugas sampahnya udah dikasih tahu kalau sampah plastik lain, sampah daun lain gitu. Yang kalau bisa yang didaur ulang lain juga lain-lainin tempat. Iya, kalau hari Senin itu sampah daun, kalau hari Kamis itu sama ini lain-lain pokoknya cara pengambilannya. Ini ada di sini mochi yang ngambil sore-sorenya jam 4 atau jam 5 gitu. Kita cuma ngumpulin aja, kita bisa kalau yang plastik, yang daun kayak gini, daun pakein plastik kayak gini. Dengan lingkungan yang bersih dan tertata, para pengunjung dapat menikmati waktu bersantai bersama keluarga dengan nyaman. Kondisi pantai yang bebas dari sampah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan yang datang berkunjung ke Pantai Mertasari. Bunga dan Kadek Putra, Bali TV. Pemirsa, jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan beberapa peristiwa hiasi Brata penyepian di Bali. Swastiastu. Kami segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung mengucapkan Rahajeng Rahina Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948. Dalam keheningan Catur Brata penyepian, mari kita sucikan hati. Memperkuat introspeksi diri serta menumbuhkan semangat kebersamaan untuk mewujudkan Badung yang santi dan jagat. Dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga di hari yang fitri ini kita kembali kepada kesucian hati, mempererat tali silaturahmi, serta memperkuat persatuan dalam membangun Kabupaten Badung yang lebih baik. Om Santi 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 Om.
Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Saka 1948 dan Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Dunia sejenak sunyi dalam Nyepi, lalu kembali fitrat dalam Idul Fitri. Mari kita rayakan harmoni ini dengan saling menghargai. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap pemerintah Kota Denpasar mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Semoga dengan momentum Idul Fitri ini dapat menjadi renungan kita bersama untuk saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Raya Idul Fitri merupakan momentum yang penuh berkah bagi umat muslim setelah menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Di Kabupaten Badung yang kita cintai bersama, keberagaman menjadi kekuatan utama dalam membangun keharmonisan. Semangat kebersamaan, toleransi, dan saling menghormati antar umat beragama yang telah terjaga dengan baik selama ini merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang damai, rukun, dan sejahtera. Atas nama pribadi, keluarga, dan pemerintah Kabupaten Badung, kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat keberkahan dan kebahagiaan kepada kita semua, serta memperkuat kebersamaan dalam membangun Kabupaten Badung yang harmonis, maju, dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bangli, kami mengucapkan selamat Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1948, dan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Ini adalah momen bagi kita untuk menjaga keharmonisan antara manusia, alam, dan Sang Pencipta, serta saling memaafkan dan mempererat tali silaturahmi sesama manusia. Melalui dua perayaan ini, semoga semangat kedamaian, kebersamaan, dan toleransi semakin kuat di tengah kehidupan masyarakat. Semoga kedamaian dan kebahagiaan senantiasa menyertai kita semua. Om Santi 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 Om. Pemirsa, beberapa peristiwa terjadi saat perayaan Brata Penyepian di wilayah Bali. Peristiwa yang paling menonjol diantaranya terjadi aksi penganiayaan yang terjadi di wilayah hukum Polres Buleleng dan satu lagi di wilayah hukum Polres Karangasem serta pelanggaran yang dilakukan oleh warga asing serta lokal. Polda Bali Kombes Pol Arya Sandi saat dikonfirmasi, tim liputan mengungkapkan berdasarkan laporan dari jajarannya terdapat beberapa peristiwa yang terjadi saat Brata Penyepian yang juga viral di media sosial. Pertama, seorang warga asing asal Amerika yang diamankan oleh pecalang saat bepergian di Jalan Raya Sukawati, wilayah Banjarmudite,
Desa Sukawati, Kecamatan Sukawati, Gianyar. WNA berinisial KAA tersebut ditemukan berjalan kaki di Jalan Raya Sukawati dari arah utara. Saat diamankan di Mako Polsek Sukawati, WNA tersebut sempat menunjukkan sikap tidak kooperatif dengan berpura-pura bisu saat diajak berkomunikasi oleh petugas. Melalui pendekatan persuasif dan humanis yang dilakukan oleh personel, dan akhirnya WNA bersedia berkomunikasi dengan baik, serta memperoleh keterangan bahwa yang bersangkutan sedang mencari tempat menginap di wilayah Sukawati. Kedua, adanya seorang warga negara asing yang mengendarai kendaraan melintas di Jalan Raya Abang, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem. Ketiga, terjadinya aksi penganiayaan dengan sajam yang terjadi di Desa Juanyar, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali. Akibatnya, seorang warga bernama Kadek Sastrawan, 42 tahun mengalami luka terkena tebasan pada bagian punggung. Keempat, terjadi juga aksi penganiayaan yang terjadi di Banjar Dinas Meranggi, Desa Muncan, Kecamatan Selat, Karangasem. Sementara itu, juga menjadi viral aksi beberapa warga berkeliaran bahkan bersepeda di Simpang Benua dan Simpang Pemelisan yang terpantau CCTV. Terlihat anak-anak berkeliaran dan bermain di jalan raya meski suasana nyepi. Raiswantara, Bali TV. Dan kini kami sampaikan perakiraan cuaca untuk kabupaten kota di Bali. Seputar Bali bersama Minyak Apun Ganapati Usada Bali Keluarga Sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Dwi Priawan pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.